Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azrul Nur Fadil. Saya dari Universitas Islam Riau, Prodi Teknik Informatika dengan NPM 243510752. Dan di video kali ini saya akan melakukan tugas saya yaitu tugas cara penggunaan CMD dan PowerShell. Tapi saya akan menggunakan PowerShell saja karena PowerShell itu lebih maju daripada CMD. Nah, hal pertama yang harus kita buat itu oh ya, hal pertama yang harus kita lakukan itu masuk ke dalam PowerShell-nya dulu ya. Nih, kayak gini. Di sini saya buatnya di apa, local DC, di user dan di Radika. Seperti ini dia, Bro. Sorry, seperti ini deh, Bang. Nih, saya udah masuk di sini. Selanjutnya kita buat nama folder baru ya di dalam Radika ini kita buat folder baru yaitu project mahasiswa. Cara membuatnya itu pertama kita ketik mkdir, mkdir, kita buat project mahasiswa seperti ini, lalu kita enter. Nah, kalau kita enter, dia nanti muncul di dalam di dalam folder Radika ini muncul project mahasiswa. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam foldernya dengan menggunakan CD ya, project mahasiswa, kita enter. Nah, kita sekarang udah di dalam foldernya project mahasiswa. Nah, di dalam file folder project mahasiswa ini kita buat lagi 3 subfolder. Yang pertama itu data mahasiswa, yang kedua dokumen, dan yang ketiga itu backup. Cara membuatnya sama kayak tadi, ketik lagi mkdir data underscore mahasiswa, kita enter. Lalu kita buat lagi mkdir dokumen serat. Nah, lalu kita buat lagi mkdir backup. Kita enter. Nah, setelah buat ini, kita cek lagi ke dalam folder tadi, apakah dia sudah tercipta dalam project mahasiswa ini. Nah, udah muncul ya, backup, data mahasiswa, dan dokumen. Selanjutnya kita kembali lagi ke PowerShell-nya. Lalu kita masuk lagi ke dalam folder data mahasiswanya karena kita mau membuat 3 file biodata di dalam folder data mahasiswa dengan nama biodata.txt dan biodata2.txt. Bisa juga sampai biodata 3 kalau mau bikin 3 file. Di dalam filenya nanti kita buat biodata, nama, npm, dan kelas. Kita masuk dulu ke dalam folder data mahasiswanya. Kayak tadi ya cara masuknya pakai cd lagi, cd data mahasiswa. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita udah di dalam folder data mahasiswanya. Barulah kita buat lagi dengan perintah echo. Echo kita buat petik 2, lalu kita buat petik lagi, petik 1, kita buat nama. Kita kasih titik 2, lalu kita kasih namanya, kita kasih nama Redo aja. Terus kita kasih petik 1, petik. Terus kita buat npm. Terus kita buat titik 2 lagi. Titik 2. npm-nya 243510101 ya. Biar gampang. Terus kita kasih petik lagi, petik, petik. Kita kasih kelas lagi, kelas A. Terus kita kasih petik lagi sama petik 2. Terus kita kasih tanda lebih besar itu kayak panah ke samping ke kanan. Terus kita kasih biodata.txt. Harusnya kayak gini udah betul. Kita enter. Oke, betul ya. Biar gak lama, kita copy aja echo ini. Ini sampai sini, kita Ctrl C. Lalu kita Ctrl V lagi biar langsung muncul. Kita hapuslah ini ya. Ke spasi ya. Nah, kita ganti namanya untuk biodata kedua. Redo kita ganti jadi ipit aja. npm-nya kita ganti 2, belakangnya berbeda. Kelasnya kita ganti kelas B.
kelas B. Biodatanya kita bedain sama yang atas ya. Biodata 2, kita buat biodata 2. Sorry, biodata 2. Nah, terus kita enter lagi, kita buat lagi, kita kontrol V aja langsung biar gak lama. Kita ganti dari sini biodata ke backspace. Biodata 3, biodata 3. Terus kelasnya kita ganti kelas C. Namanya npm-nya kita ganti kita ganti jadi 3 belakangnya berbeda ya. Terus kita pindah ke namanya dari Redo kita ganti ke Teguh. Nah, ini kita hapus juga biar sama yang di atas nih karena ke spasi dia. Oke, udah sama ya. Ini kok ada yang aneh nih. Oh, ini kok terlalu banyak ya. Kita ganti belakangnya aja. Nah, 103. Ini ada yang salah ya? Oh iya, karena namanya lebih panjang dari yang di atas ya. Makanya dia beda. Oke, kalau error kita cek lagi nanti. Oke, ini kita enter dulu. Oke, nggak error ya. Kita cek lagi di folder kita tadi di dalam data mahasiswa apakah sudah muncul. Nah, kita cek udah muncul ya nama, Redo, npm sama kelasnya, biodata 1, biodata 2-nya. Udah muncul nih IPIT kelas B, biodata 3 juga udah muncul nih. Teguh kelas C. Kita balik lagi ke PowerShell-nya. Setelah itu kita akan salin ya, kita salin seluruh file file biodata dari folder data mahasiswa ke folder dokumen. Jadi kita copy yang ada di data mahasiswa tadi, kita pindahin ke dokumen. Caranya itu copy data underscore mahasiswa udah, kita kasih slash ke kiri, bintang titik bintang dokumen. Coba ya. Ada error ya, kayaknya ada yang salah di penulisannya nih. Oh ya, sebelum kita copy data, kita keluar dulu dari folder data mahasiswanya. Kita cd titik dulu. Nah, kita keluar baru kita copy data underscore tadi karena kita masih di dalam data mahasiswanya, makanya dia bingung dia, nggak ada soalnya di situ dokumen. Data mahasiswa slash bintang titik bintang, coba lagi error gak ya, dokumen, enter. Nah, coba kita cek dulu ya di folder. Kita coba cek di folder dokumennya udah muncul belum. Nah, udah muncul ya. Berarti udah ke copy yang di data mahasiswa tadi udah ke copy ke dokumen. Kita balik lagi ke PowerShell-nya. Oke. Selanjutnya itu kita pindahkan satu file dari folder data mahasiswa ke folder backup. Jadi kita cuma mindahin satu file biodata aja. Dari folder data mahasiswa ke folder backup. Caranya itu move data ya. Kita pakai move data underscore mahasiswa, kita slash, terus kita bikin biodata, kita mau pindahin biodata 2 aja. Biodata 2 txt kita pindahin ke backup. Oke, kita coba enter. Nah, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek di data mahasiswa. Nah, yang biodata 2-nya udah pindah ya, udah ke move dia ke backup. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke PowerShell. Selanjutnya itu buat file log. Kita akan membuat file log aktivitas bernama log.txt pada folder utama project mahasiswa. File lognya itu bisa berisi catatan proses yang dilakukan. Oke, kita coba buat log item. Kita buat
log aktivitas. Caranya itu kita pakai perintah echo. Echo petik 2. Kita ikutin yang dari soalnya aja. Echo petik 2 2025 2025 strip strip 25 salah 10, kita strip lagi 25, terus mana sih, strip 25, jamnya 13.00, terus kita kasih kurung siku lagi untuk nutup, terus kita bikin file biodata biodata.txt berhasil disalin ya, untuk yang tadi ya, disalin ke folder dokumen. Ini kita buat tadi ya, yang kita nyalin tadi pakai perintah copy ke folder dokumen, terus kita kasih titik sama petik 2, lalu kita tutup dengan tanda lebih besar ya, terus kita bikin log.txt, enter. Nah, kita coba cek dulu ke foldernya ya, ke project mahasiswa tadi. Nah, udah muncul log ya. Ini lognya tadi, file di biodata txt berhasil disalin ke folder dokumen, udah muncul deh ya. Kita balik lagi ke PowerShell untuk yang kedua, log aktivitas kedua, karena kita tadi melakukan 2 aktivitas, yang satunya lagi kita memindahkan salah satu biodata. Kita kalau mau cepat bagusnya kita copy aja yang di atas. Yang ini kita copy, kita Ctrl C, Ctrl V. Oh, nggak ke copy, sorry. Kita ulang lagi. Kita blok dulu semuanya, terus kita Ctrl C. Nah, Ctrl V. Kita ganti ini biar ada 2 lognya ya. Kita kasih 2 di belakangnya biar beda sama log yang di atas. Terus kita ganti ini disalin jadi dipindahkan. Nah, terus kita ganti lagi ini kayak yang di soal ya, jadi 2. Oke, lanjut kita balik ke kanan. Oke, kita enter, kita cek lagi ke dalam foldernya. Nah, udah muncul ya log kedua. Oke, kita balik lagi ke PowerShell-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba lakukan verifikasi hasil dengan mengisi seluruh folder menggunakan perintah file item. Lalu simpan hasil verifikasi tersebut ke dalam file teks bernama verifikasi.txt. Dengan cara kita buat get strip child item, ini perintahnya. Child item kita buat strip recurs. Kita buat kapital ya R-nya. Recurs, lalu lebih besar, logo lebih besar. Kita buat lagi verifikasi.txt. Enter. Nah, kita coba cek lagi ya. Udah muncul di sini. Nah, semuanya udah muncul di sini apanya, verifikasi isi seluruh foldernya. Kita lakukan yang terakhir itu, kita balik lagi ke PowerShell-nya. Lalu kita hapus seluruh isi folder menggunakan perintah remove item strip recurs setelah memastikan hasil verifikasi benar. Tadi kita udah ngecek verifikasinya.
Selanjutnya kita akan melakukan langkah terakhir yaitu remove strip item star bintang ya star strip reduce. Coba. Nah, coba kita cek lagi ke foldernya apakah ini untuk ngapus ya. Nah, semua foldernya udah hilang tadi ya yang kita buat, yang dari awal kita buat sudah hilang ya di project mahasiswa tadi. Kalau kita pencet project mahasiswa semuanya udah ke-remove. Oke. Baiklah, sekian penjelasan tentang cara menggunakan CMD dan PowerShell. Sebenarnya CMD sama PowerShell itu sama aja, cuma PowerShell itu versi lebih majunya. Ya, begitu caranya. Mohon maaf bila banyak yang kata-kata yang salah atau cara yang enggak efisien karena saya masih pemula. Sekian tugas video saya kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.